ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, anak-anak, serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari angkat hati saat ini kita awali dalam suasana hening. Juga kita dasari dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kami dari Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami serta Tuhan Yesus Kristus ada pada kami semua. Amin. Mari kita melantunkan pujian dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita puji nama Tuhan untuk memuliakan namanya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku.
Bacaan saat ini yang tertulis dari kitab 2 Samuel bab 9 ayat pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset?" "Ya," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya." Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah satu seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dengan memperhatikan dan dapat melaksanakan di sepanjang kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mefiboset adalah laki-laki lemah yang cacat karena kakinya timpang. Namun dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup dari keluarga yang dahulu itu tenar, terhormat,
Tetapi sekarang hidupnya jatuh, merosot. Hidupnya tidak lebih dari rakyat jelata, tidak punya apa-apa, tidak dikenal, tidak dihormati. Ia adalah cucu Raja Saul. Namun demikian, Raja Daud menyuruh mencarinya dan membawanya ke Yerusalem. Mephiboset datang dan sujud di hadapan raja dengan gentar dan takut. Tetapi ketakutannya itu berubah menjadi sukacita, sebab Daud berjanji akan mengembalikan seluruh harta warisan dari neneknya dan keluarganya. Dan selanjutnya Mephiboset akan duduk sehidangan dengan raja. Tidak ada bedanya dengan putra-putra raja lainnya. Ia tidak dapat dibedakan dari pangeran-pangeran lain pada waktu itu, sebab kedua kakinya yang timpang tersembunyi di bawah meja. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ia duduk bersantap bersama raja. Ia yang dahulu tidak dikenal orang, sekarang diberi kesempatan yang sangat terhormat oleh karena Yonatan. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita disembunyikan, sekarang kita duduk pada meja perjamuan kudus Allah dengan aib yang telah disembunyikan, dan semua itu tidak lain karena kasih Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa dan juru selamat kita. Amin. Masuk hening sementara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita menyatukan hati menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syukur, syafaat, dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Sungguh kasih-Mu kami rasakan. Engkau selalu merawat dan menghidupi kami, memelihara kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan hidup jasmani dan rohani kami. Saat ini kami merasakan tebaran firman-Mu yang telah Engkau tanam di hati kami melalui bacaan yang baru saja kami dengar. Sungguh kami merasa bersyukur karena siapakah kami ini, namun Bapa boleh mengangkat kami semeja perjamuan di meja perjamuan kudus milik Bapa sendiri. Semua aib kami telah Bapa singkirkan sehingga kami pantas duduk semeja dengan Bapa. Kiranya kami boleh mendoakan bangsa dan negara kami, Bapa. Engkau berikan arif bijaksana kepada para pemimpin yang melaksanakan roda pemerintahan dan roda perekonomian di negeri kami ini. Juga termasuk pemerintahan Kota Salatiga sampai ke pelosok-pelosok. Kami semua saat ini sedang menderita. Bukan karena penderitaan yang kami perbuat, bukan penderitaan yang Tuhan limpahkan kepada kami, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 virus corona dan varian Delta yang sekarang lagi mengubrak-abrik bangsa kami. Banyak yang meninggal dunia, sakit karenanya. Kiranya Bapa berkenan untuk campur tangan, di mana pemerintah dan petugas-petugas medis dan lain-lain yang terlibat di dalam upaya untuk menyingkirkan virus tersebut dari Indonesia ini. Karena tanpa tangan kuasa-Mu, segala usaha kami akan sia-sia. Kami serahkan Bapa bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan Kasih-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak akan menghilangkan kami, tidak akan memusnahkan kami, tapi Engkau akan selalu merawat kehidupan kami. Khususnya kami mohon untuk jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur, yang saat ini juga sudah ada yang Engkau panggil. Sekarang ada yang sakit, ada di rumah sakit maupun di rumah. Bapa, jamahlah mereka dengan tangan kuasa-Mu, supaya terangkat sakitnya dari tubuhnya. Dia kembali sembuh seperti dia kala. Bagi jemaat-Mu dari anak-anak sampai dewasa, sampai adiuswa, yang semuanya membutuhkan pertolongan-Mu. Kami tidak tahu apa yang dibutuhkan, namun kami percaya Bapa mengetahui segala-galanya, karena Engkaulah yang punya kuasa atas kehidupan kami. Tolong Bapa, kabulkan doa-doa mereka, supaya mereka menjadi jemaat yang sehat, kuat. Juga kepada Bapak Pendeta, para majelis yang Engkau utus untuk memelihara iman jemaat-Mu di GKJ Salatiga Timur ini, Engkau berikan arif bijaksana, kekuatan dan kesehatan, supaya kami semua bersama majelis dan jemaat dapat melaksanakan, mewujudkan visi dan misi gereja, sehingga gereja-Mu ini akan menjadi gereja yang memancarkan sinar Kristus, menjadi garam dan terang dunia di sekitar kami. Bapa, hanya ini yang dapat kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu tunggal,
Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami kini dan selama-lamanya. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.